Anak-anak, Bu Guru punya sebuah cerita. Tentang apa ya? Tentang petualangan oksigen dan karbon. Ini Bu Guru bagikan satu meja satu, silahkan nanti dibaca bersama-sama. Di era digital saat ini, kemampuan berpikir komputasional menjadi salah satu keterampilan abad ke-21 yang penting dimiliki oleh setiap individu. Nah, melalui Unplugged Coding Literasi, peserta didik belajar mengenali pola, membuat urutan langkah atau algoritma, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian kecil, serta memahami logika sebab akibat. Nah, hari ini saya sedang berada di SD Negeri Sadeng 03 Kota Semarang. Di sini punya kegiatan belajar yang unik dan juga menarik. Penasaran seperti apa? Untuk itu kita bakal ngobrol lebih banyak nih sama tim Cyber AI dan juga Bapak Kepala Sekolah untuk melihat lebih lengkapnya. Yuk langsung ikuti. Bu Guru punya sebuah game labirin. Ya, nanti anak-anak silahkan tunjukkan jalan perjalanan oksigen dari awal tadi mana? Pos pemeriksaan pertama hidung sampai nanti ke alveolus. Ingat ya, di sini ada banyak jebakan, harus hati-hati agar kalian bisa selamat sampai tujuan. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Halo Mbak Elin, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih Pak Rahmadi? Ini kebetulan saya di SD Negeri Sadeng 03 sedang mendampingi salah satu peserta membuat LKP di Unplugged Coding dan ini penerapannya di kelas. Dan saya sedang bersama Pak Galih, Kepala SD Negeri Sadeng 03. Selamat pagi Bu. Pagi, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oke, senang sekali masuk SD Negeri Sadeng 03 ini penuh warna, ceria sekali. Terima kasih. Bapak, katanya di SD ini punya kegiatan pembelajaran yang menarik nih. Apa yang membedakan dari pembelajaran di SD lain? Boleh diceritain dong? Oke, terima kasih. Mungkin salah satu ya pembelajaran yang menarik di tempat saya. Kebetulan di hari ini itu ada pembelajaran bersama teman-teman dari Tanoto Foundation, terutama tim Cyber AI. Dan menurut saya itu pembelajaran cukup menarik. Silakan siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah, Pak Rahmadi, boleh dijelaskan nih, ada proyek pembelajaran apa sih sebenarnya di SD Sadeng 03 ini? Baik, sebelumnya kami tim Cyber AI yang beranggotakan saya, Rahmadi Purwono, ada lagi Bu Esi, kemudian Bu Ayu dan juga Pak Afis, itu berinisiatif untuk membuat sebuah pelatihan pembuatan LKPD berbasis Unplugged Coding. Jadi Unplugged Coding ini kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk berpikir komputasional. Tapi tidak pakai komputer. Tidak pakai komputer. Iya. Oke, luar biasa. Berarti ini penerapannya di SD Sadeng 03 ini. Ya. Yang melatar belakangi membuat proyek ini apa sih, Pak? Ya, terutama ada sebuah gerakan ya Mbak. Gerakan untuk melatih anak-anak berpikir komputasional. Karena apa? Karena selama ini anak-anak itu ketika membaca sebuah teks, mereka hanya membaca saja. Membaca aja. Terutama suka menghafal saja. Jadi kami ingin menggali lebih dalam lagi pemahaman anak dalam memahami suatu permasalahan atau suatu materi sehingga mereka dapat berpikir secara kritis, kemudian dapat memecahkan masalah-masalah sederhana yang berkaitan dengan materi pelajaran. Oke, lalu nih, kenapa memilih inovasi ini sebagai solusinya nih Pak? Kami memilih Unplugged Coding sendiri karena memang pembelajaran coding dan juga
artificial intelligence itu sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Kemudian kami juga ingin membiasakan anak-anak belajar berpikir secara sistematis. Baik. Menggunakan LKPD Unplugged Coding. Oke. Ya. Nah, penerapannya nih, tentu semua pasti penasaran. Penerapannya seperti apa, Pak Robadi? Ya, sekarang di sini ada salah satu guru peserta dalam kegiatan pelatihan pembuatan LKPD, yaitu Bu Puput, dan sekarang sedang melaksanakan praktek pembelajaran menggunakan LKPD Unplugged Coding. Baik. Nah, mungkin kita bisa ke sana. Oke, kalau gitu Pak Gali boleh izin melihat secara langsung kelasnya? Boleh, silakan. Baik, terima Monggo. kasih. Lewat sebelah mana ya, Bapak? Kita naik aja langsung. Oke. Bu Guru punya sebuah game. Game namanya Petualangan Oksigen. Jadi nanti kalian menentukan jalan ya. Ini dalam menghirup napas ya. Dari start biar bisa sampai ke finish. Tapi di sini harus hati-hati. Ada apa ini? Virus, kuman, bakteri ya. Agar kita tidak terkena penyakit yang menyerang organ pernafasan, harus hati-hati. Lihat jalurnya. Paham permainannya? Paham. Oke. Bapak, kalau boleh tahu sudah berapa lama tim Cyber AI ini mendampingi di SD Negeri 31 ini? Untuk tahun ini SD Saden 3 itu dapat pendampingan untuk pembuatan LKPD Unplugged Coding. Untuk tim Cyber AI sendiri sebenarnya ini sudah tahun kedua, Mbak. Sudah tahun kedua? Ya, sebelumnya kita mendampingi untuk pembuatan buku cerita dengan bantuan artificial intelligence juga. Oke, berarti udah tahun kedua ini Iya, ya. sudah tahun kedua. Baik. Kelasnya sebelah mana? Kelasnya ada di depan situ. Oke. Kita masuk ke kelasnya Bu Puput ya, Mbak. Oke, boleh Bapak. Permisi. Iya. Ibu, selamat siang. Maaf Selamat mengganggu, siang. saya Eli. Saya Bu Puput, guru kelas 5. Oke, Bu, maaf mengganggu ya. Boleh cerita nih kegiatan belajar hari ini ngapain aja nih? Hari ini kita belajar tentang sistem pernafasan manusia, tapi dengan cara yang tidak seperti biasanya. Oke, seperti apa tuh Bu kalau nggak seperti biasanya? Yang luar biasa seperti apa nih? Iya, tadi kita mulai pembelajaran itu dengan membaca literasi dulu. Jadi ada sebuah cerita tentang petualangan oksigen di sebuah kota yang bernama Paru-Paru, gitu ya. Jadi anak-anak membaca cerita yang sangat menarik. Setelah itu, setelah membaca cerita, anak-anak memecahkan sebuah game labirin, gitu ya. Jadi anak-anak itu disediakan beberapa jalur jalan, terus mereka menentukan jalannya sampai menemukan jalur yang benar mengikuti urutan sistem pernafasan manusia. Nah, setelah anak-anak memecahkan game labirin, selanjutnya kita bermain petualangan oksigen yang seperti ini, petualangan oksigen. Nah, ini ada beberapa kotak-kotak jalan. Dari kotak-kotak ini ada organ pernafasan, ada bakteri, kuman. Nah, tugas anak-anak adalah menentukan kode-kodenya dari awal pernafasan sampai nanti finishnya, yaitu sampai di alveolus seperti itu dengan menggunakan kode-kode seperti itu. Nah, kami juga ada kegiatan yang lain yaitu kegiatan mencocokkan gambar dan fungsinya. Jadi saya menyediakan beberapa gambar organ pernafasan. Nah, setelah itu siswa secara berpasangan menempelkan gambar tersebut secara urut, lalu mencari apa fungsinya sih. Jadi mereka bisa menjelaskan fungsi masing-masing organ itu seperti apa. Oke, berarti di sini siswa dituntut untuk aktif ya Bu ya? Iya, jadi mereka aktif mencari solusi atas permasalahan yang saya hadirkan. Jadi mereka belajar itu tidak hanya dengan membaca buku, mengerjakan soal, tapi ada game-game petualangan sehingga mereka merasa menjadi lebih senang dalam belajar. Oke, berarti ini bisa dibilang ini penerapan dari kegiatan Unplugged Coding. Iya, betul ini.
yang ada di sekitar seperti itu, Bu? Iya betul, kami menggunakan unplug coding, jadi kita sambil belajar IPAS tapi juga belajar tentang coding dengan menggunakan media unplug. Salah satunya ini kartu-kartu kertas, jadi kita tidak menggunakan komputer tapi kita menggunakan media-media yang ada di sekitar kita ya, memanfaatkan apa yang ada. Ternyata kita juga bisa loh mempelajarkan coding, melatih anak berpikir secara komputasional tapi dengan cara-cara yang sederhana seperti ini. Jadi ada kartu-kartu, mereka menentukan kode-kodenya sehingga bisa mencapai tujuan dengan benar. Baik, kalau manfaatnya sendiri Bu, yang dirasakan dari Ibu menggunakan unplug coding ini apa Bu? Manfaat yang saya rasakan yaitu saya bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan cara-cara yang sederhana. Jadi saya tidak perlu berpikir sesuatu yang rumit, bikin program komputer atau apa, tapi dengan melihat benda-benda yang ada di sekitar, memanfaatkannya, kita bisa melatih anak untuk berpikir komputasional. Saya juga merasa anak-anak tuh tahap berpikir kritisnya itu mulai muncul gitu ya. Jadi mereka bisa memecahkan kode-kode yang ada dengan menggunakan sistem game, petualangan seperti itu. Sepertinya menyenangkan sekali pembelajarannya ya Bu ya. Anak-anak jadi gak bosan kalau belajar gitu ya. Iya, ini buktinya mereka masih bermain terus dari tadi, tidak mau berhenti karena saking serunya untuk bermain. Iya. Oke, saya boleh izin tanya salah satu siswa Ibu yang ikut pembelajaran hari ini? Silahkan. Siapa ya? Oke. Halo adik, namanya siapa? Kenalan dulu. Nama saya Anais. Anais, kelas berapa nih? Kelas 5. Kelas 5. Ikut pembelajaran hari ini perasaannya gimana? Seru. Dan sangat antusias karena cara pembelajarannya itu seperti main game, jadi tidak membosankan. Jadi nggak membosankan. Lebih suka pembelajaran kayak biasa? Apa suka belajarnya kayak gini aja? Yang kayak gini sih. Yang kayak gini. Oke, terima kasih Anais, selamat belajar kembali. Oke. Wah, siswanya bilang menyenangkan Bu, lebih suka pembelajaran yang seperti ini. Oke, siap. Setelah ini saya akan merancang pembelajaran apa lagi nih yang bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar, jadi permainan unplug coding. Saya kira ini tidak hanya bisa di pelajaran IPAS ya, tapi bisa dimanfaatkan di pelajaran yang lain juga. Oke Bu Puput, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu pembelajarannya hari ini. Sehat selalu buat Bu Puput dan juga sukses selalu ya Ibu ya. Ya, terima kasih Mbak sudah berkunjung ke kelas kami. Semoga membawa inspirasi. Iya, tuh terima kasih luar biasa. Nanti kapan-kapan main lagi sih, boleh ya Bu ya? Boleh, saya siap merancang pembelajaran yang lebih seru. Oke, nanti bisa dilihat lagi. Baik, kita lanjut kemana lagi nih Pak Rohmadi? Oke, kita nanti turun sebentar untuk ngobrol-ngobrol lagi. Lanjut. Oke baik, setelah tadi kita melihat proses pembelajaran menggunakan unplug coding, saat ini saya sudah berkumpul bersama tim AI. Sudah lengkap, ini formasinya ada 4 orang, tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu karena baru kenal Pak Rohmadi aja nih. Boleh dikenalkan dulu Pak Rohmadi, di sebelah-sebelahnya anggota timnya ada siapa saja? Ya, di sebelah saya ada Bu Esi dari SD Negeri Lampir Kidul 02. Kemudian di sampingnya ada Bu Ayu dari SD Negeri Wonotinggal. Dan yang paling ujung sendiri ada Pak Afis dari SD Negeri Kembang Arum 02. Oke, berarti 4 orang ini disatukan dalam tim Cyber AI. Iya, betul. Baik, Pak lanjutkan obrolan yang tadi nih. Nah, unplug coding ini bagaimana relevansinya terhadap pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam terjadi ketika anak tidak hanya tahu apa, tapi mengapa dan bagaimana. Nah, seperti contoh tadi ketika pembelajaran Bu Puput tentang pernafasan, anak-anak tidak hanya tahu pernafasan terjadi untuk menghirup dan menghembuskan udara saja, tapi anak-anak bisa mengetahui bagaimana alur udara masuk ke dalam tubuh melalui beberapa organ. Lalu dengan kuis yang diberikan oleh Bu Puput, anak-anak bisa mengetahui organ mana saja yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Jadi anak bisa diajak untuk berpikir sistematis, kemudian berpikir secara kritis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, bergeser ke Ibu nih, Bu. Kalau tadi relevansi terhadap pembelajaran mendalam, nah, yang ingin saya tanyakan, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan literasi siswa? Seperti apa nih, Bu?
Ya, kalau kita bicara literasi, salah satu kompetensinya adalah membaca, Mbak. Nah, dalam membaca itu kan bermacam-macam. Diharapkan dengan adanya unplug coding ini, anak-anak tidak hanya sekedar tahu bisa baca, tahu huruf, tahu kata aja, tetapi lebih dari itu mereka memahami makna dari kata. Nah, kalau kita lihat pembelajaran tadi kan tentang sistem pernafasan ya. Sebelumnya anak-anak sudah diberikan teks, anak-anak membaca. Nah, untuk lebih memahami apa yang mereka baca, itu mereka berlatih menentukan alurnya, di mana alurnya itu adalah urutan organ-organ pernafasan yang dipakai anak-anak. Kan nggak mungkin dong anak-anak dari paru-paru dulu baru ke hidung begitu kan. Nah, supaya anak-anak tidak hanya menghafal, tapi pengetahuan itu benar-benar mereka pahami dan bermakna buat mereka, kan ada manfaatnya tuh kalau kita belajar tentang pernafasan. Nah, anak-anak dari setelah membaca teks yang diberikan oleh guru, kemudian bermain tadi ada alur-alur, anak-anak menentukan mana nih alur yang harus saya lewati supaya pernafasan saya benar nih. Nah, jadi anak-anak tidak sadar bahwa sebenarnya mereka memahami, sekaligus menghafal juga, sekaligus juga, oh iya kalau misalnya saya salah nanti akibatnya seperti ini, seperti ini. Jadi mereka tidak merasa dipaksa untuk belajar, tapi mereka benar-benar belajar membaca yang bermakna, begitu. Membaca, belajar yang bermakna. Iya. Saya geser ke Bu Ayu nih. Bu, tadi kita sudah melihat salah satu produknya. Apakah ada produk-produk lain selain yang tadi kita lihat bersama? Selain produk yang dihasilkan buku tadi, ada beberapa produk yang dihasilkan guru-guru lain. Seperti di mata pelajaran matematika, kemarin ada rasio menggunakan kartu yang mewakili sebuah buah. Mereka belajar untuk membandingkan yang kemudian diibaratkan untuk membuat jus. Selain itu dalam pelajaran PJOK dengan materi gerak lokomotor itu diibaratkan dengan robot dan ada pengendalinya. Jadi diubah menjadi lebih menarik lagi pelajarannya gitu. Dan hasil LKPD yang guru-guru buat ini berasal dari tantangan-tantangan yang mereka hadapi di dalam kelas. Dengan unplug coding ini mereka menemukan solusinya. Oke, berarti bisa dibilang produk yang dihasilkan dari para guru yang mengikuti pelatihan itu dari keresahan mereka, tantangan-tantangan mereka, akhirnya dibuatlah sebuah solusi inovasi-inovasi tersebut. Bisa dibilang seperti itu ya Bu Ayu? Iya, lebih menarik lagi. Jadi anak-anak lebih tertantang gitu. Oke. Tadi sudah kita lihat bersama, tadi tanya seorang siswa, katanya lebih suka pembelajaran yang seperti itu, lebih tidak membosankan karena pembelajarannya jadi gak kerasa, lebih menyenangkan, lebih tertantang karena banyak gamenya juga, seperti itu. Baik, terakhir nih, yang ada di pojokan Harus Pamungkas nih, apa harapan tim ke depan? Jadi harapan tim kami dari tim Cyber AI untuk program ini tuh tidak hanya berhenti di sini, Mbak. Jadi bisa untuk dikembangkan lebih lanjut lagi, jadi agar lebih meningkatkan literasi di Kota Semarang terutama. Dan terutama untuk guru-guru bisa berinovasi, berani berinovasi, karena kalau guru yang berani berinovasi itu akan menjadi jaya untuk pendidikan di Indonesia. Begitu. Oke, baik, semoga apa yang diharapkan tadi bisa tercapai ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan melihat langsung, kemudian berjalan-jalan di SD Negeri Sadeng 03 Kota Semarang ini. Sekali lagi sukses dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Semoga ada kesempatan lagi dibuat ngobrol-ngobrol dan bertemu ya. Oke. Bapak, terima kasih sudah diizinkan berkeliling melihat langsung pembelajaran hari ini. Sepertinya menyenangkan sekali. Gitu ya. Anak-anak juga seneng gitu ya, kelihatannya luar biasa sekali. Pak, boleh tanya nggak ini terakhir nih, apa manfaat yang dirasakan dari SD Negeri Sadeng 3 ini dengan adanya program inovasi dari tim Cyber AI? Oke, yang pertama kami mengucapkan terima kasih banyak ya dari Tanoto Foundation, terutama fasilitator daerah Tanoto Foundation yang menurut kami itu cukup luar biasa dalam proses mendampingi guru-guru kami untuk berbagi ide, berbagi gagasan, berbagi praktik baik, dan saya meyakini bahwa itu juga nanti akan menjadi peningkatan kompetensi buat guru-guru saya. Jadi Fajar Tanoto Foundation ini menjadi teman belajar buat
guru-guru saya. Oke, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Robaldi, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Pak Gali, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ternyata melatih keterampilan abad 21 bisa dilakukan dengan media yang sederhana. Dengan Unplugged Coding Literasi, kita dapat mengembangkan keterampilan berpikir komputasional tidak harus bergantung pada perangkat komputer, tetapi masih bisa melatih anak berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.